Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Zain. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Orde Baru pada bidang politik. Orde sendiri berasal dari kata lain, yaitu ordo. Ordo adalah susunan, aturan, dan ketertiban. Jadi, orde dapat diartikan sebagai adanya unsur-unsur yang diatur menurut suatu hukum atau prinsip dan ide tertentu. Masa pemerintahan Orde Baru pada bidang politik. Orde Baru sangat erat kaitannya dengan Soeharto. Selama 32 tahun, Soeharto memimpin kebijakan Orde Baru ini. Kebijakan politik terbagi menjadi dua, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Masing-masing kebijakan yang dikeluarkan tentunya berdasarkan kebutuhan rakyat. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan menguntungkan kepentingan rakyat banyak. Kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama, pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Pemilu yang diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu dilaksanakan pada tahun 1971. Berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau disebut Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu itu, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Golkar yang selalu menang pada pemilu itu. Pada pemilu tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992. Kedua, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat dengan PPP, gabungan dari Partai Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan PSII. Perkenalkan, nama saya Yuri Kriswanti. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kebijakan politik dalam negeri Indonesia, yaitu ada Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI adalah peranan ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Hal ini berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI. Kemudian kedudukannya pada masa Orde Baru itu sangat dominan. Kemudian ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau ekapasenya Pancaaksara bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila. Semua organisasi pada saat itu tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataan P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kemudian ada kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia keluar dari PBB. Nah, Indonesia terkucil. Pada saat itu Indonesia terkucil kan dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Kemudian keadaan itulah yang membuat Indonesia terdorong kembali untuk menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Nah, kemudian pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi menjadi anggota PBB. Kemudian yang kedua, itu ada pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura
dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Nah, pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura untuk memulihkan hubungan diplomatik. Nah, hal ini dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang mewakili Adam Malik, kemudian dilakukan oleh Malaysia yang mewakili yaitu Tun Abdul Razak. Nah, pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura itu memulai pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 22 Juni 1966. Pemerintahan Orde Baru mempunyai slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi yang diberi nama dengan nama Trilogi Pembangunan. Nah, Trilogi Pembangunan mempunyai 3 isi, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang kedua yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan yang ketiga yaitu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi, yaitu pada tahun 1966, kurang lebih 650% selama setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pratiwi, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. A. Repelita 1 dari tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Namun, kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau Malahari. Yang kedua, B. Repelita 2 dari tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga, Repelita 3 dari tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan. Yang keempat, Repelita 4 dari tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Selanjutnya, Repelita 5 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dan yang terakhir, Repelita 6 dimulai pada tahun 1994. Pembangun berfokus pada satu sektor ekonomi industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cinta Minadi Putri. Saya akan menjelaskan yang namanya revolusi hijau. Nah, apakah revolusi hijau itu? Revolusi hijau yaitu suatu proses perubahan bercocok tanam dari yang secara tradisional atau yang bisa kita sering sebut dengan peasant menjadi secara modern atau yang bisa disebut dengan farmers. Untuk meningkatkan suatu hasil pertanian, ada 4 cara yang harus dilakukan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya intensifikasi. Apakah intensifikasi itu? Intensifikasi merupakan penelitian
pengembangan, dan penerapan dengan memanfaatkan lahan yang ada guna mendapatkan hasil yang optimal. Nah, yang kedua ada namanya ekstensifikasi. Ekstensifikasi merupakan perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Tiga, ada namanya diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. Nah, yang keempat ada namanya rehabilitasi atau pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan pada Orde Baru dalam bidang ekonomi. Walaupun kita tidak merasakannya pada saat itu, setidaknya dengan kita belajar sejarah, kita mengetahui perubahan ataupun perkembangan dari masa Orde Lama menjadi masa Orde Baru ataupun sekarang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.